kamu. Suruh tampil, suruh on cam. Tak bisa ya kita menyembunyikan identitas. Kita diputuskan untuk dilakukan pemantauan kondisi psikisnya, kondisi kejiwaannya lebih lanjut, sehingga dia perlu dirawat inap dulu. Sambil kita pantau perkembangan kejiwaannya. Informasi terakhir, kondisinya siang ini sudah mulai membaik, kondisi kejiwaannya sudah mulai, responnya baik, kemudian berbicaranya sudah baik. Tapi itu tidak memastikan, karena untuk dalam kondisi kejiwaan, suatu kejiwaan itu perlu waktu sampai sekitar 2 minggu baru bisa kita tentukan apakah dia punya gangguan jiwa berat, ringan, atau sedang, atau tidak gitu. Jadi kondisinya sekarang masih dalam pemantauan kami. Gitu. Pak, ada perbedaan sejak dia masuk sampai sekarang, Pak? Informasi terakhir dari perawat saya yang ada di ruangan, kondisinya sudah membaik, sudah ada perubahan, tetapi kita tidak tahu ke belakangnya. Makanya tadi saya bilang perlu pemantauan sampai 2 minggu, karena bisa saja hari ini membaik, besok bisa berubah lagi dia. Nah, kita belum tahu, makanya tetap yang namanya kondisi kejiwaan itu harus dipantau selama minimal 2 minggu. Kalau untuk hasil tes urin Pak, sama dengan yang dilakukan polisi Pak? Iya, hasil tes urin memang sama dengan yang didapatkan. Kami karena daripada saat masuk diceritakan, kami sudah, tapi kami tes ulang dari pagi di ruangan, masih sama dengan hasil dari kepolisian. Pak, hasil sementara dia ini gangguan jiwa berat, ringan, atau sedang? Dikatakan ada gangguan jiwa. Saya tidak bisa menyebutkan diagnosanya, tetapi memang sudah ada kecurigaan untuk ada gangguan jiwa, melihat perilakunya, kemudian pada saat diwawancara oleh dokternya ada tanda-tanda gangguan jiwa seperti halusinasi dan sebagainya, dan ada rasa kecurigaan, sehingga memang kemungkinan dia ada gangguan jiwa. Pak, ini dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang atau gimana? Bisa saja kondisinya sekarang di masyarakat dengan penggunaan narkoba yang jangka cukup lama biasanya akan menimbulkan gangguan jiwa, dan gambarannya memang seperti ini. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan dari narkoba, tetapi kecurigaan kita ada ke arah situ. Kalau melihat aksi itu tadi sangat curiga, kita sudah ada timbul gangguan jiwa, tetapi itu masih perlu pembuktian. Nah, perlu pembuktian, tidak seperti pada gangguan fisik itu. Kalau pada gangguan jiwa kita perlu waktu, karena di gangguan jiwa ini alam pikiran yang terganggu, fisiknya tidak. Jadi yang kita nilai, untuk menilai alam pikiran itu perlu waktu. Kita memunculkan kondisi alam pikirannya sampai akan timbullah suatu kesimpulan akhir. Nah, jadi untuk sampai sekarang tahapnya masih curiga kita. Curiga. Ya, mengalami ada gangguan jiwa. Orang yang mengalami gangguan jiwa bisa saja berkendara seperti itu, Pak, ya? Dalam kondisi kencang seperti itu. Secara normal sih ya, secara normal rasanya tidak mungkin lah orang normal bisa berkelakuan. Itulah menjadi salah satu faktor. Nah, tetapi ada hal lain yang menjadi faktor kecurigaan kita begitu. Tapi itu juga salah satu faktor yang menimbulkan kecurigaan kita bahwa dia sudah mengalami gangguan jiwa, karena itu melawan kaidah masyarakat kan. Apakah orang yang mengalami gangguan jiwa bisa menggunakan sepeda motor itu? Oh, bisa. Orang gangguan jiwa itu fisiknya tidak terganggu, hanya alam pikirannya terganggu, sehingga dia bisa membawa motor, tapi mungkin rambu-rambu lalu lintas tidak diperhatikannya, kemudian kaidah termasuklah dalam hal berpakaian, mungkin dia akan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, begitu, kondisi normal. Itulah yang menimbulkan kecurigaan kita begitu. Oke, Pak. Pak, jika mereka sudah pulih, nanti dari pihak RSJ ini gimana nih, Pak? Menyerahkan ke polisi atau ke dinas sosial? Si pasien ini kan datang
yang membawa adalah dari dinas sosial kota. Sehingga karena yang membawa pertama kali dari dinas sosial kota, maka pasien ini akan kita kembalikan kepada dinas sosial kota.